Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Pinteran. Thank you banget buat yang udah mampir. Sorry kalau cukup lama waktu yang gue butuhkan untuk memproduksi atau untuk nge-record podcast berikutnya ini. Kayaknya terakhir gue nge-record dan nge-upload itu awal Maret deh. Jadi kurang lebih udah 2 bulan. Thank you banget buat yang masih tetap mantengin dan nanya-nanya kapan podcast Pinteran berikutnya. Well ya ini dia. Selamat menikmati. Di podcast ketujuh ini gue akan ngebahas banyak tentang buku Filosofi Teras dari Om Henry Manampiring. Jadi 3 podcast ke depan termasuk ini. Jadi 3 podcast ini akan ngebahas tentang buku. Karena belakangan ini gue banyak baca buku. Gak banyak juga sih. Maksudnya kalau lagi senggang gue baca buku. Dan kebetulan buku-buku yang gue baca menurut gue oke-oke, bagus-bagus. Nah, baca buku ini memang termasuk salah satu resolusi 2019 gue. Jadi target nggak ada target spesifik sih, tapi gue cuma mau ya kalau ada waktu baca buku aja. Baru selesai buku ke-10 kalau gue nggak salah. Jadi nggak semua buku juga bakal gue bikin podcastnya, hanya yang menurut gue bagus aja, dan ini salah satunya. 3 buku ke depan juga oke-oke, jadi selamat menikmati gitu. Di episode sebelumnya, sorry ya gue ngerant dulu di awal. Sedikit rant. Di episode sebelumnya tuh gue bilang mau bikin 2 format ya. Jadi selain podcast akan bisa dinikmati juga di YouTube, karena terkait dengan audience reach juga. Gimana pun juga podcast masih hal yang baru, belum terlalu banyak orang yang khususnya di Indonesia yang terbiasa dengan podcast. Masih lebih banyak yang dengerin di YouTube juga. Jadi lebih kayak mau widening the reach aja sih, nggak ada tujuan spesifik apakah gue mau jadi YouTuber dan lain sebagainya, enggak juga sih. Simply memberikan opsi aja buat orang yang mau ngedengerin. Siapa tahu ada temen lo yang menurut lo kayaknya berguna nih buat dia, tapi dia nggak dengerin Spotify atau nggak dengerin podcast, nggak terbiasa gitu, lu bisa ngasih link di YouTube juga kan gitu. Karena tujuan dari awalnya itu gue bikinnya podcast, jadi di YouTube sebenarnya cuma apa ya, paling ada tambahan tulisan-tulisan sederhana sih, gak ada muka gue, tenang aja. Kalau yang udah takut kalau buka YouTube bakal ngeliat muka gue, tenang, nggak ada muka gue di situ. Dan nggak pakai animasi atau apa yang terlalu ribet juga buat dibikinnya, karena talenta gue bukan di situ, gue nggak bisa bikinnya. Jadi ya paling simply tulisan-tulisan aja kayak kalau gue bikin PowerPoint gitulah ya, paling ada gambar-gambar dikit. Intinya lo nggak mismatch kalau lo cuma dengerin podcast, karena memang dari awal gue bikin podcast ini ya tujuannya untuk ya lo dengerin audio gitu ya. Jadi nanti silahkan dicari aja di podcast Pinteran di YouTube gitu ya. Hopefully by the time lo dengerin podcast ini saat ini di Spotify atau di Apple Podcast, lo juga udah bisa nyarinya di YouTube gitu. Sebenarnya yang sebelumnya itu beneran udah mau gue upload ya ke YouTube, yang episode 6 itu Psikologi 101, tapi sayang sekali udah gue record video filenya tuh kayak korup gitu loh, jadi nggak bisa diekspor kemana-mana. Jadi ya udahlah. Daripada terlalu pusing juga gue nge-record ulang dan segala macam, susah nyari waktunya. So di episode ini aja gue bikin di 2 format itu. Oke, langsung aja kita masuk ke buku Filosofi Teras. Ini bukunya Om Henry Manampiring. Pertama gue tahu buku ini tuh dari salah satu dosen gue. Beliau bukan ngundang sih ya, simply ngasih tahu aja, nih ada acara, dia jadi moderatornya kalau nggak salah, diskusiin tentang buku ini. Jadi waktu itu di brosurnya atau foto undangannya itu pas dia nge-share ada cover bukunya. Menurut gue wah kayaknya menarik juga nih, ada gambar ilustrasi beberapa orang Yunani gitu ya, kayak lagi berdiskusi gitu. Berarti kurang lebih nih kayaknya filosofi Yunani, tapi kok dari hype yang muncul dan kesannya tuh nggak berat gitu loh. Jadi why not, gue ketika ngelihat di Gramedia gue beli dan gue baca, dan ternyata sangat menarik sekali gitu.
selain dari situ juga kayaknya gue sempet denger sekilas tentang buku ini juga di Twitter dari Kania Kania Cita Irlani gitu, karena dia jadi salah satu narasumber di buku ini. Jadi buku ini selain ngebahas tentang filosofi Stoa atau Stoicism ya itulah, eh, nggak cuma ngebahas tentang teori sejarahnya tuh kayak gimana, tapi juga tentang poin-poin pentingnya, esensi-esensinya. Lalu ada beberapa narasumber juga yang ngebahas dari berbagai perspektif. Ada dari perspektif kedokteran, ada dari perspektif blogger, ada dari perspektif mana lagi ya, pekerja kreatif kalau gue nggak salah ya. Pokoknya macam-macam lah. Jadi gimana buku ini aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terkait tentang review gue tentang buku ini, sebenarnya gue udah sempet ngepost di Twitter juga, cuma lebih ke apa ya, draft doang sih ketika gue ngepost di Twitter itu, karena gue udah mulai dari beberapa episode podcast terakhir tuh, sebelum gue nulis gue sebelum gue nge-record, gue nulis draftnya dulu di Twitter biar gue nggak buta-buta amat ketika nge-record, nggak blank-blank amat gitu loh. Intinya seperti yang barusan gue udah bilang, buku ini ngebahas tentang stoicism, filsafat untuk hidup Wallace menurut gue ya, biar kita nggak mudah terpancing emosian, panik atau galau. Jadi ya menikmati hidup sebagaimana semestinya. Intinya whatever will be, kayak sera-sera dan lain sebagainya. Cuma kan lu pasti udah sering denger juga ya kutipan-kutipan kayak gitu tadi. Ya kutipan indah, cuma penerapannya kayak gimana kan nggak ada yang bahas tuh. Nah di buku ini dibahas dengan cukup detail gitu loh, baik dari esensinya, sejarahnya, sampai ke tips-tips praktisnya gitu. Ini dibahas mulai dari the why, the how, and what-nya itu dibahas lengkap di sini. Gimana sih caranya lu hidup Wallace gitu ya. Ada 4 hal menarik dari buku ini buat gue. Sebenarnya banyak banget hal menarik yang bisa dipetik, cuma ya karena keterbatasan waktu jadi gue highlight yang penting-penting aja biar gue nggak terlalu spoiler juga kali ya. Takutnya gue bahas semua nanti nggak ada yang beli bukunya, kan nggak bagus. Jadi lebih baik lu baca sendiri deh. Gue yakin setiap orang yang ngebaca buku ini bisa mendapat insight-nya masing-masing gitu. Jadi silakan beli dan baca sendiri, highly recommended. Ini lebih ke, ini bukan review buku juga kali ya. Kalau review buku kan ngebahas totally cuma bukunya doang, tapi ini beneran hal-hal yang gue pelajarin dan bisa gue aplikasikan dari buku ini. Perspektifnya apa sih yang gue pelajarin dari buku ini dan apa yang bisa gue share terkait pelajaran itu. Yang pertama, pentingnya untuk hidup selaras dengan alam. Nah ini kita kadang suka ngegampangin gitu ya, bahwa kadang kita juga suka lupa bahwa sebenarnya banyak hal yang udah tercipta demikian, hukumnya tuh begitu, udah apa ya, udah rumusan semestanya begitu. Kita masih sering banget berusaha untuk melawan atau mengubah hal-hal yang sebenarnya kita nggak bisa ubah gitu. Ngerti gak sih, kayak ya matahari emang terbit dari timur kan, atau manusia memang pasti mati, atau di belahan bumi manapun itu akan selalu ada kebodohan, perbedaan pendapat, kemiskinan, permasalahan hidup. Jadi hal-hal yang ya memang sudah begitu dari sananya gitu loh. Atau misalnya kalau siang hari di Jakarta itu panas, ya memang sudah kayak gitu. Lu mau ngeluh-ngeluh kayak gimana juga, ya emang Jakarta siang-siang panas, kecuali lagi musim dingin ya kan. Dimana kita nggak punya juga musim dingin. Jadi kalau lu udah berharap Jakarta punya musim dingin, nah itu udah nggak selaras dengan alam gitu. Jadi coba kita mulai sering-sering refleksikan hal-hal yang kadang bikin kita kesel atau apa. Ini tuh sebenarnya udah selaras dengan alam atau belum sih? Gaya hidup kita, cara berpikir kita tuh udah selaras belum sih dengan alam gitu. Lebih lengkapnya silahkan baca bukunya deh. Banyak banget contoh-contoh yang menurut gue menarik dari buku ini. Nah, untuk hal kedua yang menarik dari buku ini itu ketika membahas tentang dikotomi atau trikotomi kendali. Awalnya itu dikotomi, tapi seiring pembahasan tuh menjadi trikotomi kendali. Intinya adalah dalam dunia ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan
ya. Jadi memang kendalinya itu penuh di tangan kita. Misalnya usaha kita mau sekeras apa, kerja keras kita itu kan bisa kita kendalikan banget tuh, kehati-hatian kita, pakaian, makanan, jam bangun, jam tidur dan lain sebagainya. Semua hal-hal yang bisa kita kendalikan itu masuk ke dalam dikotomi pertama atau dikotomi yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan. Mau sehebat apapun kita nggak bisa kendalikan. Misalnya opini orang, atau apes, ketika lu lagi apes, lagi nyetir, tiba-tiba ban lu bocor atau apa, itu kan nggak bisa lu kendalikan juga. Atau misalnya kemacetan, jalanan ibu kota gitu, itu kan sesuatu yang nggak bisa lu kendalikan. Jadi penting untuk mengetahui, membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan juga hal-hal yang di luar kendali kita, gitu loh. Nah, tadi kan awalnya ini dikotomi, mana yang bisa, mana yang enggak. Tapi kadang tidak seabu-abu, tidak sehitam putih itu. Kadang kan ada area abu-abu juga. Nah, inilah kenapa disebut juga trikotomi kendali. Bukan cuma dua, tapi ada yang ketiga, yaitu hal-hal yang 50-50 lah sifatnya. Ya, setengahnya itu dalam kendali kita, setengahnya lagi tidak dalam kendali kita. Misalnya kesehatan, mau kita berusaha menjaga kayak gimana, ya kalau namanya kesehatan kan ada faktor X dan lain sebagainya yang kita nggak tahu, bisa aja sakit, ya kan. Nah, dengan mengetahui, menyadari dan menerima fakta ini, akan ada banyak sekali hal-hal yang jadi nggak penting untuk kita pusingkan. Jadi kalau misalnya hal-hal itu sebenarnya termasuk dalam hal yang di luar kendali kita nggak bisa ngontrol itu sama sekali. Mau kita bersungut-sungut kayak gimana juga, sampai sinetron azab itu happy ending juga kayaknya nggak bakal selesai deh, nggak ada gunanya juga kita bersungut-sungut marah-marah gitu. Aduh, nih kenapa sih hujan, gila ya, orang lagi naik motor juga kenapa sih harus hujan misalnya. Atau aduh, gue tuh ada meeting ini jam 10, nih kenapa 15 menit jalanan gak bergerak seperti ini. Jadi hal-hal yang memang gak bisa lo kendalikan seperti itu, coba lu pikirin ulang deh, buat apa juga bikin lu kesel, bikin lu emosi dan lain sebagainya. Lebih baik energi lu pakai untuk mengendalikan, mengontrol hal-hal yang memang di bawah kendali lu. Tuh poin kedua, hal kedua dari buku ini yang menurut gua oke banget gitu. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita, belajar untuk diwalesin aja deh. Kejebak di tol yang super macet, ya udah nggak bisa diapa-apain. Lu mau ninggalin mobil lu terus tiba-tiba naik baling-baling bambu, kan nggak juga. Lu mau marah-marah, pukul-pukul setir, ya nggak ngubah apa-apa juga. Jangan buang energi untuk hal-hal yang nggak bisa lu ubah juga. Intinya tuh itu, nikmatin aja. Misalnya nih ya, dalam konteks macet, ya lu dengerin lagu, lu dengerin podcast, lu dengerin stand up comedy di YouTube tuh banyak, lu bisa pilih ya, lu tinggal dengerin di mobil lu, atau lu naik motor juga tinggal pakai headset bisa gitu ya. Jadi ya udah, hal yang nggak bisa lu ubah di luar kendali lu, nikmatin aja men. Nah, itu dia pentingnya dikotomi atau trikotomi kendali. Yang ketiga, dalam buku ini tuh dikenalin dengan metode namanya STAR. Gampang kan diingetnya, STAR. Metode STAR. S-nya adalah stop, T-nya adalah think, A-nya adalah assess, R-nya adalah respon. Jadi ketika lu ada dalam situasi yang buat emosi buruk atau emosi negatif lu muncul, coba lu terapkan metode ini. Jangan lu langsung memberi reaksi, jangan lu langsung memberi respon. Lu stop dulu, lu diam dulu, lu pikirin ulang. Abis itu lu berpikir, think, ini tuh bisa diubah gak ya, ini tuh sebenarnya selaras dengan alam gak ya, apa yang bisa dilakukan dari ini. Kalau misalnya gue begini, gue memberi respon A gimana hasilnya, gue memberi respon B tuh gimana hasilnya. Jadi jangan langsung bereaksi, stop, think, assess dulu. Assess situasinya tuh seperti apa, respon yang bisa lo munculin tuh seperti apa, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang konsekuensinya. Kalau udah
STA-nya, stop think assess, baru lalu respon gitu. Dengan membiasakan diri melakukan hal ini, STAR dalam hidup itu gue rasa akan banyak banget sih eh apa ya, respon-respon buruk yang mungkin keluar itu bisa dikurangin banget ketika kita mencoba menerapkan hal ini gitu. Misalnya lu lagi main sosial media terus ada yang ngepost sesuatu yang baik secara politik atau agama itu menyulut banget gitu, bikin lu marah banget. Sebelum lu ngatain tuh orang balik, woi dasar lu cebong, kampret dan lain sebagainya, stop dulu deh. Jangan langsung ngasih reaksi. Lu think dulu, lu berpikir baik-baik, lu assess dulu situasinya. Nih orang yang lu hadapin tuh sebenarnya siapa sih? Penting gak sih buat lu ngasih respon? Penting gak sih buat lu tersulut? Jangan-jangan dia lagi nulis kayak gitu ya, ngasih statement yang apa ngeselin itu, dia juga sambil ketawa-ketawa sambil mikir, wah nih orang pasti kesel nih pas baca, nih orang pasti kesel nih pas baca statement gua, pasti pada mau ngerespon marah-marah, ngetik dia juga sambil ketawa-tawa gitu men. Jadi ya buat apa juga ditanggepin gitu kan. Kalau udah stop think assess baru direspon gitu. Ini menarik banget lah buat lu coba praktikan dalam keseharian. Pasti banyak kok momen-momen lu bisa mempraktikkan hal ini. Coba ambil jarak dulu, dipikirin masak-masak, baru habis itu kita memberikan respon. Atau misalnya lu lagi reunian SMA, ada yang ngatain lu, gendutan. Nah, udah enak banget nih buat ngegas balik ya kan, buat ngatain nih orang atau ngejudesin nih orang. Tapi coba ambil jarak dulu lah. Kita pikirin masak-masak. Kalau kita baper, kita balesin bisa jadi berkepanjangan. Nah ini kita reuni maunya happy apa grumpy gitu kan. Diakuin memang gak gampang untuk melakukan ini. Pasti kata-kata makian tuh udah pengen banget kita ucapin. Cuma ya latihan lah, practice makes perfect. Oke. Ketika kita sudah terbiasa melakukan ini ya lama-lama tuh jadi habit gitu loh. Coba 1 minggu ini lu praktikan, nanti lama-lama lu jadi nggak mudah tersulut deh menurut gue ya, karena gue udah ya memang udah mempraktikannya juga gitu. Itu hal ketiga. Nah hal keempat yang gue pelajarin dari buku ini adalah biasakan memikirkan skenario terburuk. Nah lo, bukannya zaman sekarang kita disuruh positive thinking ya biasanya pikirin yang baik-baik aja gitu, nah kok malah disuruh mikir yang terburuk ya. Setelah lu baca lebih lengkap, setelah gue baca lebih lengkap di buku ini, ternyata ya make sense juga sih sebenarnya. Ketika kita sudah memikirkan yang terburuk, misalnya hari itu kita mau ngapain, kita udah mikir nih situasi terburuknya kayak gimana, kita tuh jadi lebih siap loh ketika itu beneran terjadi, atau ketika ada hal yang gak seburuk itu terjadi. Kita jadi lebih siap, kita gak akan sepanik atau sengedown itu ketika itu terjadi. We're mentally a little bit more prepared lah kurang lebih, and that's a good thing gitu. Ini menarik banget karena ini tuh sebenarnya sejalan dengan hal yang udah gue lakukan dulu ya pas kuliah ya. Tiap hari tuh gue ngasih jatah 10 kali dalam satu hari itu untuk menerima kejadian buruk. Selama belum nyampe 10 kali gue gak bakal marah. Jadi tiap hari saat gue keluar rumah gue udah mikir, nih pasti akan ada 10 hal buruk nih. Bisa jadi macet, bisa jadi kesenggol orang, bisa jadi ketumpahan minuman, bisa jadi HP gue jatuh atau apapun lah itu. Gue udah mikir bakal ada minimal 10 hal buruk lah yang terjadi. Jadi kalau itu terjadi dan belum nyampe 10 ya gue woles aja, gak usah marah-marah atau apa. Ketika gue membiasakan ini membantu banget untuk gak mudah panik, untuk keep calm, untuk ya woles aja gitu menghadapi hidup. Karena biasanya jarang banget sih beneran sampai 10 kejadian buruk gitu ya dalam satu hari. Dan kalaupun itu nyampe 10, lama-lama lu juga jadi kayak apa ya, ya woles gitu. Lu mau ngapain juga, emang lu beneran nungguin ayo dong 10, ayo dong 10, kalau udah 10 gue mau mukul orang nih, kan gak gitu juga. Lama-lama lu jadi ya udahlah mau digimanain, toh udah lewat, toh udah gak bisa gue apain, ya kurang lebih seperti itu. Jadi tadi udah ada 4 hal ya yang gue bahas. Itu 4 hal yang gue pelajarin dari buku ini. Kita review lagi. Yang pertama itu untuk hidup selaras dengan alam. Lu refleksiin ulang. Kalau emang itu
nggak selaras dengan alam, ya sebisa mungkin jangan lu lakukan gitu. Atau ini tuh udah selaras dengan alam, ya ngapain juga lu eh, komplain terkait hal itu gitu kan. Yang kedua, terkait dikotomi atau trikotomi kendali itu, jadi ya kendalikanlah atau usahakanlah hal-hal yang bisa lu kendalikan. Yang nggak bisa lu kendalikan seperti opini orang, ya nggak usah lu pusingin lah. Yang ketiga, metode STAR itu tadi, stop, think, assess, respond. Yang keempat, biasakan memikirkan skenario terburuk gitu. Itu 4 hal yang gue pelajarin dari buku ini. Gue yakin kalau lu baca buku ini bisa jadi pelajaran-pelajaran pentingnya berbeda gitu. Jadi gue sih sangat merekomendasikan buku ini banget buat lu. Dan kalau lu beneran jadinya baca buku ini terus dapat insight-insight baru, please welcome banget untuk mendiskusikan buku ini ya. Gue sangat tertarik untuk mendiskusikan buku ini gitu. Kurang lebih itu untuk buku Filosofi Terasnya Om Henry Manampiring. Nah, jadi ini podcast pertama tentang buku. 2 podcast berikutnya juga akan ngebahas tentang buku. Yang pertama bukunya Meira, I'm Perfect. Yang kedua bukunya Mark Manson yang The Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu. Nantikan di kedua podcast berikutnya di minggu-minggu ini juga kok, karena gue udah sengaja nyiapin waktu untuk nge-record podcast ini. Sekian dari gue, thank you banget udah stay dan tetap dengerin. Jangan lupa untuk follow podcast Pinteran dan juga subscribe. Tolong cari di YouTube ya. Jadi 10 follower pertama, 10 subscriber pertama tuh pastinya susah. Jadi kalau lu bisa membantu gue di sana, bantu nge-share kalau menurut lu ini bermanfaat, thank you banget. Oke, sekian dari gue dan salam Pinteran.